Hai cuy, balik lagi di Irsan Film, tempat nongkrong paling asik buat nonton film cuy. Kali ini saya akan merangkum film Thailand berjudul The Protector 2 yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang penyelamatan seekor gajah yang bernama Kon nggak pakai tol. Gajah ini dicuri dan dijadikan wadah sebuah bom. Ya udahlah, nggak usah banyak cing cuy, kita langsung masuk ke alur ceritanya cuy. Film ini dibuka oleh anak muda yang bernama Gam yang sedang mengajari bocil-bocil seni bela diri Muay Thai. Bocil-bocil itu juga tampak bersemangat, namun tidak dengan orang tuanya yang sedang melarang mereka karena bisa dianggap membuat mereka bertindak kriminal cuy. Apalagi gajahnya Gam suka membuat onar di pasar. Dengan perasaan sedih, Kam pulang ke rumahnya yang berada di pinggir danau. Di sana sudah banyak orang yang menanti Kam untuk membeli gajahnya. Namun Kam menolaknya cuy, karena baginya kon gajahnya ini sudah seperti saudaranya sendiri. Sang maklar gajah dan anak buahnya pun akhirnya pergi. Kemudian datanglah tetangganya Kam untuk meminta kelapa. Lalu Kam meminta tetangganya untuk menjaga gajahnya. Namun saat Kam kembali, gajahnya telah hilang cuy. Dan tetangganya juga sudah babak belur. Kam tahu jika ini pasti ulahnya si orang-orang tadi. Kemudian Kam mendatangi rumah si maklar gajah untuk meminta gajahnya kembali. Kam pun sempat menghajar anak buahnya di luar. Namun saat Kam masuk ke dalam, ia sudah mendapati si maklar telah tewas cuy. Sialnya, dua keponakan maklar itu bernama Cuplis dan Ciplis melihat hal itu dan mengira jika Kamlah yang membunuh pamannya itu. Mereka berdua pun langsung menyerang Kam. Meskipun Kam sempat membela diri, Kam lebih memilih untuk kabur cuy. Kemudian polisi datang untuk olah TKP dan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Polisi itu mengira jika pelakunya pasti orang yang punya ilmu bela diri tingkat tinggi. Di sisi lain, terlihat sekelompok orang yang sedang melakukan uji coba kemampuan fisik. Mereka semua adalah anak buah dari orang yang mencuri gajahnya si Kam. Panggil saja namanya Bos Asep. Jadi, anak buahnya Bos Asep ini punya levelnya masing-masing yang tertulis di tubuhnya yang ditandai oleh nomor. Saat nomor 21 ingin mengajak duel nomor 2, Bos Asep melarangnya karena level mereka jauh berbeda cuy. Bos Asep menyarankan jika berduel saja dengan nomor 20. Karena semakin sedikit nomornya, maka dia akan semakin kuat. Meskipun nomor 20 adalah seorang wanita, dia mampu mengalahkan nomor 21. Padahal cuma selisih satu angka cuy. Esoknya, Kam menemui Pala Dusing sang polisi untuk menanyakan gajahnya. Namun tiba-tiba dua ponakan si maklar, Cuplis dan Ciplis, datang dan menyerang Kam. Dan diikuti juga segerombolan anak-anak jalanan yang datang juga menyerangnya. Kemudian Kam lari ke atas gedung. Namun si anak-anak jalanan itu masih bisa mengejarnya. Bahkan motornya bisa terbang-terbang cuy. Untunglah dengan kehebatan dan kelincahannya si Kam, ia selalu berhasil menghindar saat mau ditabrak. Seperti bajing loncat, Kam mampu melompat melintasi kereta api yang sedang berjalan cuy. Para anak-anak jalanan itu pun sampai ditabrak oleh kereta itu. Lalu Kam mengambil motor untuk kabur. Tapi di jalan ia sudah dicegat oleh ribuan anak jalanan cuy. Namun dengan keberanian dan tekadnya yang kuat, Kam memilih untuk kabur. Ya kali 1 lawan 1000 cuy, bonyok lah. Kemudian Kam berhasil lolos saat melewati jalan sempit dengan menghentikan motornya. Tapi di jalan ia ditabrak oleh sebuah mobil warna hitam yang melaju sangat kencang. Untunglah Kam berhasil selamat dengan menaiki mobil itu. Hingga akhirnya mobil itu menabrak sebuah truk tangki yang menyebabkan ledakan sangat dahsyat hingga membangunkan Raja Neptune. Tapi lagi-lagi Kam berhasil selamat dong dan kabur menggunakan motor. Karena masih terus dikejar, Kam naik ke sebuah truk.
Tapi mereka menembak ban truk itu hingga meledos dan menyebabkan truk oleng. Di sisi lain, Bos Asep menyuruh anak buahnya nomor 24 dan nomor 2 untuk membawa Kam di hadapannya. Esoknya, Kam datang ke tempat di mana polisi Paladusing itu disandra oleh anak buahnya Bos Asep dan berjanji jika Kam datang maka gajahnya akan dikembalikan. Namun itu semua hanyalah jebakan cuy. Tiba-tiba ia diserang dan muncullah Cuplis dan Ciplis untuk menyerangnya juga. Lalu datang lagi nomor 24 dan nomor 2 untuk menyerang Kam. Di sini mereka semua saling pukul satu sama lain. Setelah mengalahkan nomor 24, Cuplis dan Ciplis mengejar Kam untuk mengkeroyoknya. Kemudian nomor 2 si Palabotak berniat untuk menghabisi mereka semua. Di sini Ciplis menyerang Palabotak itu, tapi dengan mudahnya Palabotak berhasil membunuh si Ciplis dengan sekali pukul cuy. Di sini Kam dan Cuplis bersatu untuk mengalahkan Palabotak. Lalu Cuplis melemparkan sesuatu ke arah Palabotak, namun malah meleset dan kena matanya si Kam yang membuat penglihatannya jadi kabur. Alhasil Kam pun kalah oleh Palabotak itu. Di sisi lain, di kepolisian sedang menyelidiki Asep sebagai otak dari pencurian gading gajah dan Paladusing yang tidak amanah dalam pekerjaannya cuy. Di tempat lain, Paladusing sedang disandra oleh anak buah Asep. Tiba-tiba Cuplis datang untuk menanyai si Paladusing tentang siapa sebenarnya yang telah membunuh pamannya itu. Lalu dia datang ke sebuah ruangan otopsi pamannya. Dokter bilang jika pelakunya telah membunuh pamannya itu dengan 1 kali pukulan, seperti yang dilakukan si Palabotak pada Ciplis. Di sisi lain, Kam disandra oleh Bos Asep dan menyuruhnya menjadi anak buahnya. Di situ Kam diperlihatkan dengan gajahnya yang sedang dirantai cuy, dan hal itu membuat Kam sangat marah. Lalu Kam dicap dengan besi yang bertuliskan nomor 01. Dan kemudian Kam disuruh Bos Asep untuk menjalankan misi. Dan jika Kam menolak, maka gajahnya akan disate cuy. Kam disuruh untuk membunuh seorang pejabat, namun aksinya berhasil diketahui oleh kepolisian. Untunglah Kam berhasil kabur dengan menjatuhkan diri ke sebuah kolam renang. Lalu Paladusing dikeluarkan dari kepolisian dan akan membantu Kam mencari gajahnya. Sementara itu, di tempat lain, Bos Asep sedang menjalani diskusi kelompok dengan wakil presiden dan para tentara. Di situ, Cuplis berusaha menyelinap masuk, dan Kam datang untuk membantunya. Tiba-tiba, Palabotak datang dan langsung menghajar mereka berdua cuy. Cuplis yang hampir kalah menyalakan api dari tong minyak yang tumpah, dan hal itu menyebabkan kebakaran di ruangan itu. Di sisi lain, gajah Kam sudah dipersiapkan untuk dijadikan persembahan untuk istana negara. Saat Kam akan menyusul gajahnya, nomor 2 si Palabotak menghadangnya cuy. Mereka pun bertarung habis-habisan. Di sini Palabotak menggunakan tinju boxingnya dan Kam menggunakan bela diri Muay Thai. Pertarungan pun dilanjut di bawah tanah di rel kereta api. Karena sepatu mereka basah, hal itu pun membuat sebuah percikan listrik. Karena kereta ini adalah kereta listrik cuy. Kemudian saat kaki Kam terjepit rel, Palabotak menggunakan kesempatan itu untuk menghajarnya cuy. Namun Kam bukanlah anak muda yang lemah, ia berhasil menangkis semua serangannya. Lalu saat Palabotak menggunakan tinju andalannya, Kam menangkisnya dengan sikutnya cuy. Singkat cerita, Palabotak pun berhasil dikalahkan setelah Kam mengejroknya dari atas. Setelah Palabotak tewas, Bos Asep pun menyerang Kam. Dan ternyata dialah nomor 00 yang bisa disimpulkan jika dialah orang yang paling kuat di sini. Mereka pun bertarung habis-habisan. Kam terlihat kewalahan menghadapi Bos Asep yang terlihat sangat kuat. Kemudian mereka terjatuh dari atas lantai. Dan Bos Asep harus pingsan cuy karena ia berada di bawah dan Kam berada di atasnya. Jadi Kam masih berhasil selamat. Di sisi lain, Paladusing memberitahu semua orang jika di gading gajah itu ada bom yang siap untuk meledak. Hal itu pun membuat masyarakat menjadi panik dan ketakutan.
Di situ, Paladusing dan Kam berusaha untuk menjinakkan bomnya. Setelah sadar, Asep mendatangi Kam. Namun, Kam pun tak bisa berbuat banyak cuy, karena dia sedang memegangi gading gajah itu. Karena jika gading gajah itu terlepas, maka akan terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian, Cuplis datang untuk membantu Kam melawan bos Asep. Dan Pala Botak juga muncul untuk melawan Kam. Aku kira tadi dia udah tewas cuy. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Bos Asep terus mengejar Kam yang masih memegang gading gajahnya. Dan Pala Botak harus kalah lagi cuy, karena Cuplis berhasil menancapkan jarum di dadanya dan berakhir dengan jeglongan dari atas. Karena masih memegang gading gajah, Kam hanya bisa menahan pukulan dari bos Asep dengan kepalanya. Bahkan kepalanya juga dipukul dengan balok kayu. Kemudian muncullah kesempatan saat bos Asep mau memegang gading gajah itu. Dan Kam langsung menendangnya dari depan cuy, yang mengakibatkan gading gajah itu terlepas dan akhirnya ledakan pun tak bisa dihindarkan lagi. Hal itu pun membuat Kam dan gajahnya terjatuh ke laut. Namun karena masih harus syuting film selanjutnya, Kam dan gajahnya pun masih selamat. Ending yang sangat menggembirakan bukan? Terima kasih ya cuy telah menonton film ini sampai selesai. Next mau rangkum film apa lagi ya? Jika kalian mau request bisa tulis di kolom komentar. Baiklah, cukup sampai di sini rangkuman film yang saya berikan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap putus asa dan jangan semangat. Saya Ersan, bye bye.